Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya Roh Kudus kok ada bersama kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami berkumpul lebih dari 2-3 orang. Kami sepakat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kau hadir. Dan kami berdoa kiranya hadirat-Mu membakar hati setiap kami, sehingga Tuhan kami tidak melihat berapa jumlah yang akan datang, tapi kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, karena kami percaya Tuhan ketika kami menyenangkan hati Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Mujizat-Mu itu ada Tuhan bersama kami di tempat ini, karena Engkau melihat kedalaman hati setiap kami, hati yang serius dengan Tuhan, mau memberkati Engkau yang terbaik Bapa, melalui pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Raja, karena Tuhan sudah memberikan kami terlebih dahulu segala dalam kehidupan kami yang terbaik. Inilah Tuhan hati kami, inilah hidup kami. Biarlah menjadi korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Mari Tuhan, Kau menilik setiap hati kami, supaya kami berkenan kepada Engkau. Dan firman yang akan disampaikan oleh Ci Esther juga kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan, karena firman-Mu itu Tuhan seperti pelita di dalam kehidupan kami, yang sanggup menuntun kami, yang menegur kami kalaupun kami ada salah-salah jalan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Hanya kami dedikasikan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, yes Lord, kepada-Mu. Di dalam kelemahanku sempurna ya Tuhan kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Amin. Dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Amin. Yes, Lord. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Sebab Engkau besar Tuhan. Berserah, kami berserah padamu yang membelah laut dan teduhkan
kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagi. Sebab Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Engkau membuat mujizat sejati, Tuhan, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut dan teduhkan. Engkau tetap sama, Tuhan, dulu, sekarang, sampai yang selama-lamanya. mustahil pun terjadi Kau karena Tuhan yang luar kuasa-Mu kuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. sebab Engkau itu jalan, Tuhan. Membuat Kau membuat mujizat sejati, membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Pintu itu sudah dibuka, tidak ada satupun orang yang dapat menutup setiap pintu-pintu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau membuat mujizat sejati dalam hidup kami. Tiada yang tidak mungkin bagimu, Tuhan. Semuanya, tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Membuat mujizat sejati, membelah laut dan teduhkan badai, amin, Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Melukis wajahku, Amin. di hadapan
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap apa yang kami lewati, hingga putih rambutku. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Ku angkat
memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur. Dan ada pintu-pintu yang terbuka buat saat kami menyembah-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Angkat tangan kami, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau kami tetap aman sebab kami ada Engkau. kasih-Mu terukir Apapun yang di kami lubuk hatiku. tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakui Engkau Tuhan di dalam hati kami. Segenap hati dengan segenap jiwa. Terima kasih dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku angkat tangan
kudus, Anak domba Allah. Thank you Jesus. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya.
kata Tuhan. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku
mengelilingi sekelilingku. Merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya kembalikan pada tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali melayani hati-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau yang membuat kami dewasa, Engkau yang memampukan kami mencapai panggilan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Bapa, terima kasih. Kau Rapi CSR akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan memerdekakan kami. Biarlah ada kata yang daripada sorga yang membawa penghiburan, kesembuhan, pemulihan kepada mereka yang mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Jess. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat ya di tempat ini. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini.
teduhkan hati kita. Kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku tetap bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu yang begitu indah di tempat ini. Hadirat-Mu yang begitu kuat. Engkau yang sendiri sudah melayani setiap kami. Bahkan sebelum kami hadir di tempat ini, Engkau sudah hadir di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan.
Urapi lidah bibir hamba-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan yang kuat kah? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali pagi ini? Haleluya. Pagi ini saya akan tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah janganlah khawatir. Tema ini sebenarnya sudah sering ya kita dengar ya, baik di online maupun di onsite. Tapi kalau Tuhan itu selalu mengingatkan kita berulang-ulang kali, itu berarti ada sesuatu yang penting ya untuk kita perhatikan. Ya. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini saya mau jelaskan sedikit dari ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Nah, itu relate dengan Lukas 12 ayat 6 ya. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual 1/8 dinar, namun tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Elohim. Kalau saudara tahu 1 dinar itu sekitar 50.000 rupiah ya. Kalau dihitung-hitung 1 ekor burung itu cuman sekitar 1.250. Jadi sangat murah sekali dan tidak ada harganya buat nggak ada artinya gitu ya. Sekalipun begitu burung pipit itu tidak pernah terjatuh tergeletak, tidak pernah mengumpulkan bekal di ladang, tapi Tuhan itu pelihara. Nah, yang ayat ke-27, sebentar saya mau jelaskan sedikit, sehasta pada jalan hidupnya. Saudara kalau pernah hitung sehasta itu, kalau saudara Google ya, itu sekitar 45 cm, kurang lebih ya 45 cm. Jadi kalau ditambahkan dikatakan sehasta saja pada jalan hidupmu. Kalau kita melangkah ini loh, kalau kita perhatikan langkah kita ya, itu kurang lebihnya ya 45 cm sampai 50. Mungkin kalau orangnya tinggi ya bisa lebih panjang sedikit. Tapi itu yang Tuhan mau katakan, dalam 45 cm ke depan pun kita tuh enggak tahu jalan hidup kita. Ya,
ayat ke-31, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Dan itu dikatakan semua adalah masalah-masalah duniawi ya, makan, pakai, minum, itu masalah-masalah yang. Nah, buat sebagian orang kekhawatiran itu masalahnya biasa ya. Mana ada sih orang di dunia ini yang enggak khawatir? Di sini ada yang enggak pernah khawatir? Dari kecil sampai angkat tangan yang enggak pernah khawatir, saya mau belajar. Ya, buat sebagian orang khawatir itu merasa ya enggak ada lah, manusia itu pasti pernah ada khawatirnya. Cuman khawatirnya itu lama dipelihara atau khawatirnya enggak dipelihara. Dari kecil sampai besar pasti pernah ada orang yang merasakan khawatir ya. Saya pernah membacakan posting di satu sosmed, dikatakan antara bulan Januari dan Agustus tahun ini ya dicatat sebanyak 866 kasus bunuh diri di Indonesia. Dan kasus terbanyak itu ada di Jawa Timur sebanyak 317 kasus. Penyebabnya adalah putus asa dan memandang negatif pada diri sendiri. Dan salah satu penyebabnya adalah rasa khawatir. Prihatin ya. Jadi Jawa Timur paling banyak angka orang yang bunuh diri. Salah satunya penyebabnya adalah putus asa dan khawatir. Pagi ini saya mau bagikan yang Tuhan kasih dalam hati saya adalah empat hal ya. Saya mau bagikan yang pertama adalah apa itu khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang belum diketahui dengan pasti di masa depan. Ya, tidak pernah ada orang yang khawatir masa lalu. Ya, rata-rata masa depan. Besok anakku sekolah gimana? Biayanya gimana? Besok jodoh anakku siapa? Besok pekerjaanku gimana? Semua khawatirnya tentang masa depan. Ya, saya pernah ngajarkan di sini masalah kekhawatiran itu seperti di Markus 4 ayat 7 ya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu bersemak duri. Semak duri ada semak tumbuhan liar yang menghimpit setiap tumbuhan supaya tidak berbuah, tidak tumbuh. Kenapa? Sudah tanahnya tipis, akarnya tidak bisa berakar, kemudian tumbuhannya tidak bertumbuh karena terhimpit oleh semak duri. Semak duri ini apa? Semak tanaman liar yang tumbuh. Nah, itu kalau kekhawatiran kita adalah seperti semak duri itu, di mana tumbuh liar. Kalau kita memelihara kekhawatiran dalam hati kita, itu sama dengan artinya kita memelihara semak duri. Kita mau dengerin firman pagi, siang, malam, seberapapun banyaknya, kalau ada kekhawatiran itu akan terhimpit. Firman tidak akan tumbuh, firman tidak akan berbuah dan bertumbuh. Karena itu banyak sekali orang-orang tanpa sadar ya, tanpa sadar. Apalagi hal-hal hari-hari ini di mana-mana saya dengar ya, ke pasar, aduh beras naik, beras mahal sekarang, sayur mahal, telur mahal. Semua ibu-ibu pasti tahu, yang bapak-bapak enggak pernah tahu pasar pasti. Ya, jadi ini saya kasih tahu Pak Pulungan ya. Jadi mungkin belum pernah ke pasar. Jadi semua mahal. Nah, itu yang masuk itu ya. Itu kita dengar terus. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku.
Apa yang kukhawatirkan itu apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, banyak balasan orang-orang untuk khawatir. Bahkan saya tahu ada orang yang sampai saat ini pun tidak berani keluar rumah karena masih takut COVID. Saya mungkin saudara ketawa, tapi ini kenyataan. Ya, jadi kekhawatiran tanpa kita sadari, besar atau kecil, itu tumbuh bersama-sama. Kekhawatiran itu menghimpit iman kita, menghimpit iman kita supaya firman itu tidak bertumbuh. Contohnya dalam Alkitab adalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Khawatir, belum tahu tanah perjanjian gimana, di tengah perjalanan di padang gurun, khawatir makan apa, bagaimana nasibnya nanti di padang gurun, di tanah perjanjian. Abraham khawatir belum punya anak, siapa nanti akan menjadi ahli warisnya. Banyak hal. Marta khawatir karena Maria tidak menolong, tidak membantunya. Ya, banyak hal orang sudah khawatirkan, tapi yang saya mau catat di sini, tidak banyak atau tidak pernah saya jumpai orang khawatir masalah rohani. Yang dikhawatirkan semua masalah-masalah dunia. Ya, makan, minum, pakaian, yang seperti tadi yang Alkitab katakan. Tapi tidak pernah orang mengkhawatirkan masalah rohaninya. Gimana posisi rohani saya, pelayanan saya, apakah sudah menyenangkan Tuhan? Gimana, apakah hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Orang hampir tidak pernah mengkhawatirkan itu. Padahal apa yang di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu yang rohani, betul? Amin. Ya, jadi kita harus berpikir lebih panjang ya. Sementara aja, kalau kita misalnya ya adalah harga beras naik, harga mahal, ini sementara, semuanya sementara. Yang kekal itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, yang rohani kita. Perhatikan apakah pelayanan saya, apakah hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan, apakah sudah menyenangkan hati Tuhan, apakah saya sudah mentaati, menuruti semua perintah Tuhan. Itu yang lebih penting. Penyebab yang kedua adalah alasan orang khawatir adalah apa penyebabnya dan ciri-ciri orang yang khawatir. Penyebab utamanya adalah pasti karena fokusnya ke masalah, bukan fokusnya ke Tuhan. Saya tidak pernah tahu ketemu orang yang fokusnya ke Tuhan tapi masih khawatir. Pasti fokusnya ke masalah. Masalah itu kalau dilihatin semuanya tambah besar. Saya pernah kasih ilustrasi di sini ya, anak kecil yang jalan ada bayangannya. Dia semakin mendekati bayangannya, semakin bayangannya tambah besar. Seperti itulah kekhawatiran. Nah, iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Tapi kekhawatiran timbul karena mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara terus selalu mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dijamin tidak lama, pasti kekhawatiran itu pasti muncul dalam hidup saudara. Semua orang pasti punya masalah, anak-anak apapun orang tua, dari yang kurang mampu sampai yang paling kaya pun semua pasti punya masalah. Dan masalah itu tidak diundang pasti datang. Jadi tidak usah ditunggu. Tidak usah ditunggu kapan ya masalah datang, pasti datang. Tidak usah permisi juga masalah pasti datang. Ya, semakin banyak kita mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang negatif, semakin besar kekhawatiran kita. Kekhawatiran masuknya dari mana? Dari mata dan dari telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita lihat apa? Sakit gak sembuh-sembuh. Katanya beriman, harus beriman. Tapi kenyataan mata melihat sakitnya belum sembuh.
Telinga mendengar ya, seperti tadi berita-berita di mana di luar negeri banyak bencana yang longsor, yang bencana apapun ya, kalau saudara ngeliatin itu membuat jendela masuknya kekhawatiran. Kalau saudara mendengarkan itu terus-menerus, pasti kekhawatiran itu ada tuh. Iya ya, gimana kalau bencana ada di Indonesia? Longsor, tsunami, itu banyak terjadi. Nah, itu semua adalah tipuan iblis. Tujuannya apa sih iblis itu kok mau membuat kita khawatir? Tujuannya pertama adalah supaya kita tuh meragukan Tuhan. Kenapa kalau sudah kita ragukan Tuhan? Ya udah enggak percaya sama Tuhan. Mau di gereja 1 hari full, kalau kita sudah ragu, mosok sih? Mungkin Tuhan bisa bantu orang itu, tapi buat saya enggak. Mungkin Tuhan bisa sembuhkan orang itu, tapi buat saya enggak. Itu sudah meragukan Tuhan. Kelanjutannya dari meragukan pertolongan Tuhan adalah mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mencari pertolongan, mencari kekuatan sendiri. Jadi masalah keuangan yang terhimpit, cari apa? Pinjaman online. Sekarang gampang pinjaman online di mana-mana. Tapi setelah itu terjerat, diuber-uber, dikejar-kejar. Ya, jangan cari yang mudah. Tuhan itu enggak nuntun anak-anaknya itu jalan lebar, semuanya jalan sempit, enggak gampang. Kita mau pikul salib enggak? Kita mau jalan sempit atau jalan lebar? Kalau mau gampang ya pinjaman online, tapi ujungnya resiko ditanggung sendiri. Ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri atau iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri adalah apa? Damai sejahtera kita. Yang dibunuh adalah apa? Iman kita. Akhirnya iblis membinasakan semua pengharapan kita kepada Kristus. Iblis selalu bisiki kita. Loh, lihatanlah. Kamu sudah doa, kamu sudah beriman, sakitnya belum sembuh. Lihatanlah, kamu sudah kasih perpuluhan, kamu sudah rajin ke gereja, kasih persembahan. Kamu belum diberkati. Lihatan tetangga sebelah yang enggak percaya Tuhan loh diberkati. Kalau suara iblis itu didengarin terus, enggak lama kita juga ikut khawatir. Itu tipuan iblis. Ya. Nah, ciri-cirinya kita mau tahu ciri-ciri orang yang khawatir itu gimana? Nggak perlu jauh-jauh ya. Ciri-cirinya tuh kalau kita pas ketemu orang-orang yang khawatir itu ketahuan dari omongannya. Dari omongannya. Iyalah, iya ya, sekarang ya usaha sepi semua ya. Tokomu ya apa? Oh, tokoku ya sepi. Oh iya sama sih, tokoku ya sepi. Nah itu loh. Oh iya, sama ya like gitu ya. Tokone kokoku ya sepi, tokone taciku ya sepi. Jadi semua sepi. Itu yang kita mau masuk no. Itu yang kita rekam. Nah, itu yang masuk dari omongan orang khawatir. Makanya yang bikin hati gelisah kan. Iya ya. Oh iya ya, ternyata itu ya sepi tokonya. Itu ya sepi. Loh ya bener ya. Tokoku ya sepi like gitu ya. Nah, itu yang bikin orang enggak ngelihat Tuhan itu bisa melakukan hal yang besar, yang beda buat orang-orang yang percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jangan mengukur iman orang dengan iman kita sendiri. Kita harus mengukur apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ciri kedua, hati gelisah, tidak tenang, gampang emosi, dan kehilangan sukacita. Kita masing-masing bisa menjaga hati kita sendiri-sendiri ya. Kita enggak bisa menjaga hati orang, kita enggak bisa menjaga
Omongan orang supaya tidak melukai itu urusan dia, tapi urusan kita adalah menjaga hati kita sendiri. Nah, ciri yang kedua adalah jantung berdebar-debar, susah tidur, susah konsentrasi. Siapa yang hari ini jantungnya berdebar-debar, susah tidur, susah konsentrasi? Cek hati kita, apakah kita ada khawatir? Sakit sakit asam lambung. Sekarang lagi banyak ya, kemarin ada teman saya juga masuk rumah sakit asam lambung. Dan tidak bisa mengucap syukur. Kita bisa cek saat ini hati kita masing-masing. Apakah ada khawatir dalam hati kita? Ya, khawatir itu karena muncul fokusnya terlalu besar pada masalah. Padahal kalau kita bisa berkata, masalahku kecil karena aku punya Tuhan yang besar. Ya, kalau kita perhatikan Daud saat menghadapi Goliat, tidak dikatakan Daud itu khawatir, tidak dikatakan Daud itu ketakutan. Kenapa? Dia tidak membandingkan Goliat dengan kekuatannya sendiri. Daud itu membandingkan Goliat dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidupnya Daud. Daud sudah tiap hari membangun membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, karena itu dia kenal dekat siapa Tuhannya. Yang ketiga adalah kenapa kita tidak boleh khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena itu perintah Tuhan. Pernah tahu enggak? Kalau jangan khawatir itu perintah Tuhan. Karena selama ini yang kita tahu adalah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, cuman itu tok. Jangan bersaksi dusta. Kita tahunya cuman perintah Tuhan itu tok. Tapi salah satu perintah Tuhan adalah jangan khawatir. Karena itu di firman Tuhan dikatakan ada tercatat 365 kali jangan takut, jangan khawatir di Alkitab. Supaya apa? Itu mengingatkan kita setiap hari jangan takut, jangan khawatir. Bangun pagi mungkin langsung kepikir, wah belum nyelesain ini, hari ini ada tagihan ini, tagihan itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Ya, katakan dalam diri sendiri, dengan hati sendiri, jangan khawatir. Kalau sudah Tuhan itu bilang jangan khawatir, itu apa? Artinya Tuhan itu pasti jamin, ya kan? Kalau kita kenal Pak Jokowi bilang jangan khawatir, Esther. Ya, apakah saya masih tetap perlu khawatir? Enggak kan? Apalagi kita punya Tuhan yang lebih dari siapapun. Jangan khawatir. Meskipun apapun yang kita lihat saat ini belum terjawab doa-doa kita, Tuhan tetap katakan jangan khawatir. Matius 13 ayat 58, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang terjadi di situ. Nah, apa yang menghalangi mujizat terjadi? Karena tidak percaya. Kita tahulah dengar firman, oh ya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak menerima loh. Ya, banyak kesaksian orang-orang yang sembuh ya di YouTube, di mana ya. Itu mereka sembuh karena mereka punya iman dan percaya Tuhan adalah penyembuh. Contohlah, kalau sekarang ini kita mungkin ada yang sakit, saudara mau ambil obat, saudara minum obat itu saudara itu percaya kalau obat itu pasti menyembuhkan saudara kan. Kalau saudara tidak percaya obat itu bisa menyembuhkan saudara pasti tidak mungkin minumkan obat itu. Kalau saudara naik pesawat, saudara tidak kenal pilotnya, tapi saudara berani naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Kalau saudara tidak percaya menyerahkan hidup saudara pada tangan pilotnya, saudara pasti milih, wah saya jalan darat saja. Ya,
Itu karena saudara percaya. Apalagi kalau kita ini punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita masih ragu. Ya. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 2. Orang yang mengasihi Tuhan akan mentaati perintah-perintahnya. Ya. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan akan mentaati perintahnya. Jadi seberapa dalam kita mengasihi Tuhan, seberapa dalam kita mencintai Tuhan, kelihatan dari hidupnya. Dia mau taat enggak? Ya, dia mau taat enggak? Dia kalau Tuhan suruh kamu pergi ke A, doakan dia. Dia mau taat enggak? Kalau dia mengasihi Tuhan, dia harusnya taat. Saya tidak bisa ngomong kepada saudara, percayalah, Tuhan itu pasti tolong, Tuhan itu baik segala macam. Tapi kalau saudara sendiri tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Gimana saudara bisa percaya kalau saudara tidak pernah kenal dekat? Saya percaya dengan Teresia karena saya kenal dekat. Bagaimana saudara bisa percaya sama Tuhan kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah doa? Gimana saudara bisa percaya sama Tuhan? Tidak mungkin. Harus hubungan dibangun, persekutuan dibangun setiap hari. Pagi bangun doa, nyembah, baca firman. Itu yang setiap hari dilakukan. Kita mau hidup percaya dan dekat sama Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dalam satu malam ya. Kepercayaan itu dibangun hari lepas hari. Setiap hari. Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Thank you. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saudara perhatikan, kecap itulah pakai lidah kan, lihat itu pakai mata. Tetapi kenapa dikatakan kecaplah dan lihatlah? Bukan lihatlah dulu baru kecaplah. Saudara tahu, karena Tuhan itu mau saudara percaya dulu, baru saudara melihat. Kalau coba saat ini saya nih punya sesuatu di tangan saya minta saudara tutup mata, saya kasihkan sesuatu, coba ini kecaplah. Saudara berani percaya? Saudara berani enggak? Ada yang berani? Angkat tangan yang berani. Kalau saya kasih sesuatu tanpa tahu apa yang ada di tangan saya dan saya suruh saudara untuk kecaplah, ada yang berani? Siapa yang berani angkat tangan? Oh, enggak ada yang angkat tangan. Terima kasih, berarti enggak ada yang percaya sama saya. Haleluya. Ya, kalau saudara percaya, saya tidak mungkin kasih sesuatu yang menyesatkan saudara. Saya tidak mungkin kasih sesuatu yang merusakkan saudara. Ya, kalau saudara percaya, saudara pasti mau terima dan mengecap. Begitu juga dengan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kita maunya selalu lihat dulu Tuhan baru kecap. Gampang. Kalau kita mau lihat dulu baru percaya itu gampang. Semua bisa, anak-anak pun bisa. Nggak usah orang-orang beriman. Yohanes 11 ayat 40, Yesus berkata kepadanya, bukankah aku berkata kepadamu bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Seringkali hamba Tuhan ya kayak Pak Pastor Daniel ya, kalau di sini kan
Selalu mendoakan orang, kalau engkau percaya, engkau pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Berarti kalau kita tidak percaya, kita pasti tidak terima apa-apa. Ya, kita tidak terima apa-apa. Seperti Thomas, kalau sebelum aku melihat lubang bekas paku dan aku mencucukkan jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Jangan punya iman seperti Thomas. Lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan mau, kecaplah dulu dan baru lihatlah. Iman kita diuji waktu itu. Kecap dulu, masalahmu belum selesai, kecap dulu, lihatlah pasti Tuhan akan selesaikan. Sakitmu belum sembuh, kecap dulu dan lihatlah, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya, Tuhan itu melihat hati. Yang keempat, poin yang keempat adalah bagaimana kita bisa bebas dari khawatir. Filipi 4, 6-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari khawatir? Bawa segala sesuatu kita, masalah kita, pergumulan kita dalam doa. Sampaikan semua kebutuhan dan keluhan saudara kepada Tuhan. Markus 4 ayat 24 ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Semua masalah, doa dulu, jangan bingung, ya pastilah manusia bingung dulu, tapi kita harus punya ketenangan hati yang membuat kita harus cari Tuhan dulu, doa apa yang Tuhan mau. Saudara punya masalah, tanya Tuhan, Tuhan maksudnya apa masalah ini. Contoh ya, saya mau kasih contoh beberapa bulan yang lalu. Tahu-tahu saya tuh dapat surat dari Pemkot ya, untuk sehubungan dengan menyurat rumah saya. Dan selama ini enggak pernah kepikir kalau saya enggak punya surat itu. Dan masalahnya bukan cuma itu aja, kaitannya dengan itu banyak. Ya, ada yang lain-lainnya juga serentetan gitu ya. Dan sempat saya, ini ada apa lagi gitu ya. Tapi langsung saya itu tanya Tuhan, kenapa kok istilahnya ini sudah yang lama-lama kok dibongkar lagi, ada maksud Tuhan apa? Tuhan itu mau koreksi kita, kadang itu ini tak kasihin kerikil sedikit supaya ya mungkin agak sakit-sakit dikit jalannya gitu. Nah supaya apa? Tanya Tuhan, supaya ingat Tuhan apa yang Tuhan mau lewat ini. Mungkin masalahnya belum selesai, mungkin sampai sekarang pun belum selesai gitu ya. Tapi kenapa saya sudah tidak khawatir lagi, saya punya ketenangan hati, punya damai sejahtera. Saya tidak mau kehilangan damai sejahtera karena masalah-masalah ada. Sebisa mungkin setiap masalah jangan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Masalah boleh ada sebesar apapun, sekecil apapun, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Kuncinya apa? Tanya Tuhan. Tuhan itu yang tahu ada maksud apa di balik semua masalah. Apa yang harus kita lakukan yang kedua adalah mengucap syukur atas jawabannya.
Mungkin jawabannya belum langsung instan waktu itu ya. Kita doa, Tuhan butuh uang 500.000 misalnya. Enggak langsung besok langsung ada. Tapi Tuhan itu dengar apa yang Tuhan tahu, apa yang kita butuhkan. Mungkin jalannya bukan harus seperti yang kita bayangkan ya. Kadang salahnya kita tuh gini, kita berpikir kita punya uang, kita butuh uang. Kita terus langsung mikirin kan jalannya. Oh nanti mungkin saya ketemu Cingyin. Oh nanti mungkin ya Cingyin mau kasih uang. Jangan seperti itu. Jangan punya pikiran merancangkan ya jalannya Tuhan itu gini-gini. Pernah ada satu orang ya, enggak punya uang, pas dia jalan, di tengah jalan loh bisa ketemu dompet, perhiasan atau dompet saya lupa ya. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Dan enggak ada yang punya. Dan dilihat jalanan sepi, enggak ada orang. Cara Tuhan itu bisa macam-macam. Jangan membatasi cara Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Ya, ketiga, apa yang kita harus lakukan? Pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, kalau ini susah memang, kita perlu melatih ya, melatih setiap hari. Pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Contoh, ada mungkin seseorang yang tiba-tiba dokter katakan ada kanker. Kita bisa enggak berpikirkan hal-hal yang baik, yang positif, yang sedap didengar. Kita pasti langsung browsing. Wah kanker ini nanti akibatnya gini. Loh kok cocok ya? Loh kok cocok dan dicocok-cocokkan gitu ya. Nah, biasanya gitu. Nah, cari, oh sakit ini di browsing. Oh sakit ini akibatnya gini. Oh ciri-cirinya seperti ini. Akhirnya loh kok cocok ya? Nah, itu bukan itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Sekalipun harus masalah sakit penyakit yang berat sekalipun, kalau kita memikirkan yang baik itu pasti yang akan terjadi. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita loh. Kita enggak sadar, kita enggak sengaja. Kita ngomong, oh aku guyon kok. Jangan, alam roh enggak ngerti guyon kayaknya. Ya, jadi jangan bilang, enggak lah aku enggak serius lah. Aku cuman guyon tadi. Jangan main-main dengan ucapan. Karena ucapan kita adalah doa kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita mau makan buah yang manis, ucapkan yang manis, ucapkan yang baik. Bukan yang negatif. Yang keempat, bagaimana bisa bebas dari khawatir? Jangan bergaul dengan orang-orang yang khawatir. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang khawatir, iman saudara tidak bertumbuh. Iman saudara tambah rontok. Contoh misalnya seperti tadi yang saya katakan, Cik tokomu ya apa rame ta? Oh sepi Cik. Oh podo, tokoku ya sepi. Nah itu loh, jangan kumpul sama orang yang khawatir. Jadi terus kita mencocok-cocokkan diri. Loh Cik sakitnya apa Cik? Oh ini di sini gejalanya ya apa Cik? Loh ini gini-gini. Loh kok ya podo be aku Cik? Nah kayak gitu loh. Udah wis, nggak usah cari-cari, carilah dulu tuh Elohim dan segala kerajaannya ya. Maka Tuhan akan tambahkan. Nggak usah nyari yang senasib lah. Jadi ya biarlah mereka yang nggak percaya ya sudah. Aku yang percaya Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara. Tuhan akan keluarkan aku dari kekhawatiran, dari segala masalah. Mereka yang nggak percaya ya sudah, nggak usah dipaksa juga. Belum waktunya kalau dia belum percaya. Ya jadi cari lingkungan yang benar-benar bisa mendukung iman saudara bertumbuh, bukan tambah khawatir. Ya contohlah di SFC ini ya, Souls for Jesus. Ini orang-orang yang sudah komunitas yang sudah dijamin baik.
Dan iman saudara pasti bertumbuh, semua saudara pasti bertambah dewasa secara rohani. Yang kelima, bagaimana kita bebas dari rasa khawatir adalah setiap hari perkatakan firman Tuhan. Sampai telinga kita tuh dengar, perkatakan bukan dalam hati. Perkatakan itu dengan suara dan karena itu dengan suara kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Lah firman Tuhan kalau di dalam hati ya enggak salah sih. Cuman kalau kita lagi down, kita lagi loyo, ucapkan itu keras-keras supaya telinga kita ini juga dengar. Dan itu membangun rohani kita. Ya. Saya kesaksian sedikit waktu dulu saya masih kerja jadi agen asuransi ya. Saya sudah prospek ke beberapa orang. Belum ada closing. Padahal ini kan ada target, ini ya jalan terus. Ya itu gimana ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu. Tapi setiap saya jalan di waktu nyetir gitu, saya ucapkan firman. Jadi misalnya ada yang masuk ya di dalam pikiran, wah ini gini lah, ini enggak mau lah, ini gini. Saya tolak, saya enggak mau terima omongan iblis itu ya. Saya tolak, saya ucapkan perkataan firman. Tuhanku akan memberkati aku menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Ucapkan itu terus-menerus sampai saudara mendengar. Kalau saudara sakit, ucapkan firman Tuhan terus. Nah, kebetulan tahun ini adalah tahun P Dalet ya, di mana pintu-pintu akan terbuka, pintu-pintu yang sudah lama tertutup akan dibukakan. Mungkin ada doa-doa saudara yang lama belum dijawab, mungkin ada pergumulan saudara yang sudah lama belum terjawab. Tahun ini adalah tahun pintu Tuhan membuka jawaban bagi doa saudara. Ya, caranya gimana cara membuka pintunya? Ucapkan firman. Ya tadi yang seperti saya bilang, ucapkan firman. Apapun masalahnya, apapun kondisinya yang saat ini saudara lihat, bukan bertambah baik malah bertambah buruk, tetap ucapkan firman. Beberapa firman yang bisa saudara ucapkan, ini saya ngambil beberapa contoh ya. Saat saudara menghadapi masalah, Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Saya berdoa kalau saudara melakukan semua hal ini yang sudah saya jelaskan, saudara akan keluar jadi pemenang. Tidak adalah salah kekhawatiran lagi dalam hidup saudara. Sebagai ayat penutup, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak bilang kita jangan khawatir, tapi Tuhan juga memberikan janji. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai hidup kita, bukan rancangan kecelakaan. Masalahmu tidak akan membuat kamu celaka, masalahmu tidak akan membuat kamu hilang. Tapi Tuhan itu punya rencana sejauh kita melihat, itu yang Tuhan yang akan kerjakan. Ya, jadi karena kita tuh enggak pernah tahu rancangan Tuhan itu sebaik apa yang kita pikirkan. Kita memikirkan, wah rancanganku ini baik, kalau aku melakukan ini itu pasti baik. Tapi Tuhan itu punya rencana
punya rancangan yang lebih besar, lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau mengarungi air, ini saya ambil dari FHYH ya. Apabila engkau mengarungi air yang dalam, kesukaran yang hebat, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberangi sungai kesulitan, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau melintasi api penindasan, engkau tidak akan hangus. Api itu tidak akan membakar engkau. Dan percaya ini janji Tuhan juga. Sesulit apapun, kesukaran apapun yang saudara hadapi, Tuhan itu loh sudah janji. Nyeberangi sungai kesulitan tidak akan dihanyutkan. Melintasi api tidak akan dihanguskan. Apa yang kita masih khawatirkan? Ya, saya berdoa buat setiap kita setelah mendengarkan firman pagi ini, kita bebas dari khawatir ya. Dan bukan bebas khawatir dengan kekuatan sendiri, tapi karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada kekuatan Tuhan. Tuhan, karena Tuhan yang sanggup, dan saya percaya sekali masalah-masalah yang kita hadapi adalah ada masa kadaluarsanya. Semuanya ada masa kadaluarsanya. Entah itu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, semuanya pasti ada masa kadaluarsanya. Asal kita percaya dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tutup doa. Tutup mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kita mau nyanyikan satu lagu. Baik ya saudara yang ada di onsite maupun saudara yang ada di nonton di online ya. Saya ini mau berdoa buat saudara. Shikena ramashikena. Bashikera bashikera masih. Ini kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Amin. El Shaddai mulia,
Siapa di antara saudara yang merasa saudara ini lagi khawatir? Saudara bisa angkat tangan. Saya akan mendoakan saudara. Siapa yang saat ini lagi khawatir? Tuhan akan menjawab setiap doa saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara engkau. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakmu yang saat ini sedang menghadapi kekhawatiran, baik khawatir soal keuangan, baik khawatir masalah kesehatan, masa depan, atau apapun juga, keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak. Tuhan, kami berdoa saat ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap mereka. Engkau mengetahui hati mereka. Biarlah hati mereka tetap percaya. Hati mereka boleh melihat Engkau berkuasa. Masalah mereka adalah kecil di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah mereka boleh berkata, aku punya Tuhan yang besar, masalahku kecil. Biarlah boleh mereka berkata, aku mau percaya, seberat apapun masalah yang dihadapi, aku tetap mau percaya, Tuhan. Biarlah iman percaya mereka bukan hanya sekedar di bibir saja, tapi iman percaya mereka boleh bertumbuh sampai ke dalam dasar itu. Saat mereka diuji, melewati api, melewati jalan buntu, melewati badai hidup apapun, iman mereka tidak goyah, Tuhan. Mereka tidak menjadi khawatir dan tawar hati. Hamba berdoa saat ini, Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang merasakan khawatir saat ini. Kau sendiri yang melawat, menjamah, menjawab doa mereka pada waktu-Mu, ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami, Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan pada anak-anak-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup doa untuk ibadah kita pagi ini juga. Bapa, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari pagi, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Kami percaya iman kami boleh dikuatkan dan kami boleh memiliki pengertian, tidak lagi khawatir. Karena kami mengasihi Engkau dan kami mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan kembali untuk Sabtu depan. Kita akan dilayani oleh Pastor Melvin David. Tuhan Yesus memberkati.